Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Indrayanti dari SMA Negeri 1 Baradatu ingin menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Di video kali ini saya akan menayangkan bagaimana saya menyampaikan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Sebagai informasi, bahwa sekolah kami sedang melakukan renovasi secara besar-besaran sehingga kami terkendala ruangan untuk melakukan kegiatan ini. Namun, kegiatan ini tetap berjalan dengan menggunakan laboratorium MIPA yang kami gunakan untuk meletakkan barang-barang sementara dan juga ruangan guru secara sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Baradatu atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah, saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu pembukaan. Guru penggerak. Setelah itu ada nanti pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif beserta kegiatan tanya jawab dan silakan ditanggapi, dan untuk yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars CGP, Guru Penggerak. Pada hari acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Baradatu atau yang mewakili, kepada Bu Ani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Guru SMA 1 Baradatu, alhamdulillah kita ucapkan pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak dapat bersahabatnya dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mewakili Ibu Zubaidah yang saat ini qadarullah lagi kurang enak badan. Jadi saya mewakili beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rahma selaku guru penggerak pada angkatan ke-9 ya. Kita ucapkan selamat untuk Bu Rahma ya. Semoga acara diseminasi kegiatan positif berjalan dengan lancar.
Untuk itu saya buka untuk acara diseminasi hal positif, kami buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih untuk ibu guru semuanya. Untuk terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi sambutan yang tadi disampaikan oleh Bu Ani sekaligus pembukaan diseminasi budaya positif kita hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif oleh Bu Rahma Indrayanti, Sarjana Pendidikan, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada anak-anak yang mendukung hari ini. Benar-benar luar biasa karena kita dua calon guru penggerak, jadi 2 jam waktunya. Jadi Bu, kami belum guru penggerak Bu, masih calon, belum disahkan. Pada dasarnya kita di angkatan 7 tapi parkir, di angkatan 8 ya, tapi parkir karena keterbatasan pengajar di Wekanan, jadi kita digabungkan di angkatan ke-9 seperti itu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini supaya merefresh, tadi sudah olahraga badan dengan Marina menari di atas menara, sekarang kita olahraganya otak aja Bu. Supaya tadi kita kan sudah makan, biasanya kalau habis makan itu kan kita ngantuk gitu ya, jadi kita otak kita aja olahraga. Oke, Bu Nova boleh ditampilkan suara lagi. Kita ikuti yang ada di tayangan ini Bapak Ibu. Gerakannya diikuti ya Bapak Ibu. Langsung kita praktekkan supaya sinkron antara otak kanan dan otak kiri. Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan bersedia hadir Pak Iwan. Ayo klik Bu, kita mulai. Tangan kanan, tangan kiri kita sinkronkan. Badannya boleh kok goyang. Kanan kiri, kanan kiri. Alhamdulillah, katanya kalau kita gerakannya tidak sesuai atau tidak sinkron, katanya kita otak kiri dan otak kanan nggak seimbang katanya. Ya mungkin karena ini dipengaruhi oleh akhir bulan ya Bapak Ibu, jadi memang tidak seimbang gitu. Oke, sekarang lanjut ke materi, berarti kita pindah laptop. Sebelumnya di sini saya karena sedang belajar artinya saya tidak bisa memberikan banyak ilmu, justru saya akan ingin menggali ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Artinya kita berdiskusi saja ya Bapak Ibu, karena penerapan dalam budaya positif ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita setiap hari. Baik, ke slide selanjutnya Bu Nova. Oke, lanjut aja, itu karena untuk isi materi di sekolah lain. Oke, jadi Bapak Ibu, tugas kami di minggu ini ya sebenarnya menyampaikan tentang 6 budaya positif yang memang sebenarnya kita sudah lakukan di sekolah.
Mungkin ini sebagai pelurusan aja di kurikulum Merdeka, apa saja sih hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita tambahkan pada kurikulum Merdeka ini. Jadi ada 6, yang pertama disiplin positif, yang kedua memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nova. Kemudian selanjutnya pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang disampaikan Ibu Nova tadi tentang restitusi itu adalah ujung tombaknya, ujung tombak kita ketika menjalankan budaya positif untuk menyelesaikan masalah. Mungkin Bapak Ibu sudah lama sekali mengajar sehingga sering sekali kita menemukan masalah-masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Boleh Bapak Ibu kita sharing-sharing biar nggak ngantuk? Dimulai dari siapa ini untuk menyampaikan masalah yang dominan mungkin ya, yang dominan kita rasakan, mungkin 1 atau 2 orang untuk menyampaikan, Bapak Ibu. Oke. Biar sejam. Oke, terima kasih. Oke. Ke atas. Oke, terima kasih Bu Rama. Tadi kan juga sudah dipaparkan oleh Bu Nova ya tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini Bu Rama menanyakan masalah apa yang sering muncul ketika kita dalam pembelajaran. Iya. Oke, tadi juga sudah dibuatkan oleh Bu Nova tentang cerita sedikit video tentang keseharian masalah-masalah yang muncul di pembelajaran kita ya, sama seperti yang sudah videokan oleh Bu Nova ya Bu Rama. Selain kurangnya motivasi siswa dalam belajar, banyak sekali siswa itu yang malas untuk datang pagi ke sekolah. Apalagi di sekolah kita sendiri itu menerapkan masuk sekolah 7.15 ya, dengan kondisi siswa yang rumahnya memang tidak dekat dengan sekolah, sehingga banyak sekali permasalahan keterlambatan siswa, itu salah satunya. Selain itu kenakalan-kenakalan remaja yang masih normal lah ya, seperti anak laki-laki yang malas untuk masuk kelas, malah seneng nongkrong di kantin, malah sering nongkrong juga di dalam WC. Ya, itu mungkin sedikit masalah-masalah yang sering saya alami ketika saya masuk kelas. Ya, terima kasih Bu Rahma. Baiklah, terima kasih Ibu Putri Agustina atas penyampaiannya. Oke, masalah-masalah yang kita hadapi dari kelas ke kelas, dari tahun ke tahun, dari sekolah ke sekolah di era sekarang ini sama. Berarti kita tuh, apalagi di WKN itu lebih kepada kodrat alam ya Bu Nova ya. Kodrat alam kita yang begitu luar biasa ya, dengan jalan yang sudah viral kemarin, tapi ya tetap aja kita seperti itu. Jadi kita memang sebagai guru harus bagaimana sih, apalagi sekarang diterapkan lagi tentang hukuman ini kayak mana, penghargaan gimana, semuanya sama-sama berdampak negatif setelah dikaji dan dikaji. Oke, selanjutnya Bu Nova, mungkin slide selanjutnya. Selanjutnya duplikat ya. Oke, jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan disiplin dan disiplin positif? Disiplin itu berdiri sendiri dan ada juga disiplin positif. Emang ada disiplin negatif? Ada juga. Jadi kegiatan yang selalu kita lakukan tapi memang negatif, kegiatan itu rutin, konsekuen, ada juga gitu. Nanti baik itu mau tanya jawab dulu. Iya, Bapak Ibu, untuk mungkin ada yang bisa memaparkan definisi dari disiplin dan disiplin positif. Ya. Oke, di sini izin menjawab ya. Yang saya ketahui tentang disiplin itu sebenarnya disiplin itu belajar ya Bu ya. Belajar bagaimana menggali potensi menuju sebuah tujuan yang tujuan itu dihargai. Kemudian untuk disiplin positif,
Disiplin positif itu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah, ya. Jadi sebenarnya kalau ingin menciptakan disiplin positif, tidak perlu menghukum ataupun memberikan penghargaan dengan memberi iming-iming hadiah, gitu Bu. Ya, itu yang saya tahu. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Rahma, apa yang dimaksud dengan disiplin dan disiplin positif? Oke, menurut saya disiplin itu suatu sikap maupun perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yaitu merupakan tanggung jawabnya, yang mana mencakup ruang lingkup ketaatannya terhadap aturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk disiplin positif itu suatu cara untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa menggunakan hukuman ataupun penghargaan. Ya, baik, terima kasih Bu. Tadi Putri Agustina, sekarang Putri. Oke, Bu Nova. Slide selanjutnya. Oke, benar ya, tadi arti disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin ya, disiplina ya, yang artinya sebenarnya dalam bahasa Latin itu belajar, cuman di kitanya mananya berkonotasi dengan disiplin itu sendiri. Jadi konotasinya disiplin sebenarnya arti dasarnya kalau di dalam bahasa Arabnya itu maknawiyah secara harfiah, makna secara harfiah dan juga makna secara maknawiyah. Nah itu, jadi asal katanya itu disiplina, artinya belajar, namun terkorelasi atau terkonotasi dengan disiplin yang dari murid-murid Socrates dan Plato ini yang meluruskan dari Socrates dan Plato. Kemudian disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi sebenarnya disiplin itu untuk diri sendiri, untuk kita hargai. Selanjutnya Ibu, disiplin positif. Nah, tadi sudah disampaikan, intinya disiplin positif itu sebuah pendekatan ya yang menerapkan ya disiplin diri ya tanpa hukuman ataupun penghargaan. Selanjutnya Bu, di dalam budaya kita. Nah ini budaya kita sendiri. Nah kalau kita sendiri di Indonesia, budaya kita ini menelah disiplin dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan sebuah kata yang dimaksud dengan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya itu berhubungan dengan disiplin agar kita menghindari rasa ketidaknyamanan. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan aturan itu kan nggak nyaman gitu ya, kayak kita lagi keluar kemana tapi kita ada jam pelajaran, itu kan sebenarnya dalam hati kita kan tidak nyaman ya, seperti itu. Jadi intinya itu adalah tujuan yang mulia, apapun itu tujuannya adalah mulia. Selanjutnya Bu Nova. Nah ini pertanyaan untuk kita Bu, setuju apa enggak? Bapak Ibu boleh jawab setuju apa enggak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Ya menurut Ibu BK tidak. Gimana dengan Ibu yang lain? Kira-kira mendisiplinkan apa enggak sih? Setelah kita hukum jadi disiplin apa enggak? Tidak ya? Tidak. Malah kadang-kadang karena hukuman itu sifatnya tiba-tiba jadi sakit hati kadang anak-anak itu, gitu ya. Ya mungkin itu fenomena yang kami guru-guru tua ini ya, ketika siswa-siswa, nah mungkin ya siswa kita itu tidak pasti lupa. Kalau saya sendiri, hukum Kirchhoff itu apa, hukum Coulomb itu apa, pasti lupa. Tapi mereka pasti ingat bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak juga, nggak ngaruh, mau disuruh apa aja nggak ngaruh. Gitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dikasih penghargaan, besok juara 1 dikasih apa namanya biasanya Bu? Silver King. Bukan yang di itu sertifikat ya namanya ya, sertifikat piagam penghargaan. Kemudian dikasih piala, dikasih bebas SPP dan lain sebagainya. Itu meningkatkan
Hukuman berbentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Hal yang membuat kita memaksa itu apa sih? Kadang-kadang belum ada strukturnya. Kalau anak salah tuh kita bakal ngapain gitu kan? Itu yang membuat kadang-kadang siswa kita jadi sakit hati gitu. Kemudian selanjutnya Bu, nah karena apa ya tadi yang saya sampaikan, hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba satu arah, cuma dari guru ke murid. Tapi murid nggak tahu kalau sebenarnya nanti kalau saya salahin itu kalau mengerjakan ini saya mendapatkan apa. Itu karena nggak tahu, karena sifatnya tiba-tiba dan satu arah, kemudian sifatnya memaksa. Kamu harus ini. Nah, apakah kita selalu melakukan seperti itu, Bu? Iya. Oke, selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya sifatnya sama dengan hukuman, cuman dia lebih halus ya, mungkin ya, lebih halus. Penghargaan itu jangkanya pendek. Kenapa jangka pendek? Karena dia akan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas menurut Bapak Ibu? Menurut Bu Nova, kenapa kalau dikasih penghargaan jadi? Karena itu hanya motivasi ekstrinsik. Jadi ketika ada penghargaan maka anak tersebut akan melakukannya. Tetapi ketika tidak ada, maka ya sudah. Gitu. Tidak memotivasi lagi. Jadi nggak ada pancingan. Iya, sehingga itu jangka pendek. Sehingga ketika nggak ada penghargaan maka motivasinya akan hilang. Itu masih berasal dari ekstrinsik dari luar. Super sekali Ibu Nova. Kayaknya masuk sekali Pak materi guru penggerak ini. Mungkin Ibu yang lain, kenapa malah menurunkan kualitas? Kalau dari bahasa kita, bahasa ngomong-ngomong kita yang menurunkan kualitas itu sebenarnya gini, alah aku udah ada prestasi ini, ngapain belajar lagi, udahlah gitu. Sedangkan siswa yang tidak berkualitas, tidak punya tidak punya pengakuan itu tadi ya, tidak punya pengakuan di orang-orang kalau oh itu pintar, saya dianggap tidak pintar. Dia justru mau menunjukkan oh saya sebenarnya bisa, cuma saya tidak muncul gitu. Fenomena ini terjadi gak sih Bu sama kehidupan kita di sekolah? Sangat muncul. Jadi makanya penilaian yang meningkat, mungkin Bu kurikulum penilaian yang meningkat, KKM-nya udah segini, nilainya kemarin udah segini, nggak boleh turun. Saya udah nilai segini, nggak mungkin Ibu itu berani nurunin nilai saya. Nah itu salah satu hal yang sebenarnya menurunkan potensi. Sementara anak yang dianggap tidak pintar sebenarnya dia punya potensi perjuangan loh untuk menunjukkan memiliki pengakuan saya ini bisa loh di bidang ini. Nah contohnya anak kelas 12 MIPA 5. 12 MIPA 5 itu kalau Ibu Bapak mengajar banyak yang ngomong tidak ada di materi fisika, nggak ada potensinya. Materi kimia, materi fisika, materi-materi yang lain. Tapi kemarin ketika tampil di depan itu anak 12 MIPA 5 rata-rata tampil Bu. Rata-rata maju Bu, kami itu rata-rata maju. Kalian hebat-hebat, nggak apa-apa, nggak bisa fisika nggak apa-apa. Kalian bisa menari, kalian bisa yang lain-lain. Nah itu, tadi menurunkan kualitas, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menurunkan motivasi intrinsik tadi yang disampaikan Bu Nova, dan juga suasana hubungan sosial tidak nyaman. Bapak Ibu pernah nggak mengalami itu? Kesenjangan kita. Saya ini tidak berprestasi, hari guru kita ada reward kayak ini. Tetap ada ya. Oke. Selanjutnya, ya ada hukuman, ada konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Pak Iwan, boleh bantu menjawab Pak? Atau yang lain, konsekuensi sama hukuman. Nah ini kan ada kalimat 7. Ini bukan kalimat rumpang ya Bu, kalimat yang sudah ada isinya, tapi kita memaknai ini sama-sama loh, hukuman atau konsekuensi ya kira-kira. Oke, asik Bu yang menjawab, senang saya. Oke, tadi kan hanya searah. Sedangkan konsekuensi ini ada kesepakatan sebelumnya, tetapi tetap saja di situ kan tidak dari diri siswa tersebut, karena hanya untuk mematuhi dari peraturan gitu. Tetapi sebelumnya memang sudah disepakati. Ya, mungkin itu saja. Perbedaan dari hukuman atau konsekuensi tidak jauh beda dari Bu Nova. Menurut saya hukuman itu yang kita berikan ketika anak itu
melanggar aturan kalau saya sebagai BK. Sedangkan konsekuensi itu anak biasanya kita terjadi kesepakatan, misalkan terlambat. Nanti kita terjadi kesepakatan kalau kamu lebih terlambat lebih dari 3 kali nanti panggilan orang tua. Menurut saya seperti itu. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa guru-guru BK di sekolah kita ya Bapak Ibu. Mereka punya motivasi yang sangat tinggi untuk merubah akhlak anak kita menjadi lebih positif lagi. Oke, di sini ada 7 kalimat. 7 kalimat ini Bapak Ibu jawab sendiri. Nanti saya akan tampilkan jawabannya. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat kali sebanyak 100 kali itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jawabannya membersihkan ya. Gimana? Konsekuensi apa? Hukuman. Iya, boleh. Ya ditulis saja ya, nanti kita lihat jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, itu maksudnya meninggalkan, tidak menggunakan ya, tidaknya ketinggalan. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Ya. Jelas ya Bapak Ibu perbedaannya? Jawabannya di itu. Jawabannya itu pertama itu hukuman. Ya, hukuman menggantikan kertas, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ya, betul semua jawaban Bapak Ibu ya. Kita kasih hapus dulu. Oke, kembali ke slide berapa? Nah, jadi kalau melihat dari ini tadi berarti konsekuensi itu apa itu tulisannya? Ada yang melekat Bu. Keharusan yang mengikuti, tidak bisa tidak pasti terjadi. Konsekuensi itu. Berarti ini saya sendiri Bu ya. Saya kebanyakan makan kolak, makan es campur. Konsekuensinya adalah gula darah saya naik. Berarti itu kan sebuah kepastian yang pasti terjadi gitu. Udah tahu kayak gitu ya. Nah, jadi masih labas saja gitu. Begitu juga dengan contoh tadi. Oke Bu, selanjutnya. Nah, sekarang kita melihat ke diri kita. Sekarang ini motivasi perilaku manusia, termasuk saya ya. Motivasi saya melakukan kegiatan ini apa? Ya udahlah, udah tahu pasti karena tugas Bapak Ibu. Karena tugas saya harus menyampaikan budaya-budaya positif ini ke sekolah. Ada 3 yang memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu, semua aspek dalam kehidupan kita, gak hanya di sekolah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, rasa tidak nyaman. Jangankan peraturan ya, misalnya kita dekat dengan kawan yang tidak sefrekuensi misalnya energinya nggak sama gitu ya. Kalau dalam fisika itu gelombangnya tidak sinkron, tidak selalu terjadi interferensi gitu misalnya. Atau penghargaan iya dari orang lain. Jadi kalau kita melakukan ini akan mendapatkan itu. Untuk menjadi orang yang merdeka, yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah dia tidak hanya berhenti di perintah orang lain, tapi juga mampu memerintahkan diri sendiri atau motivasi dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya Bu. Ya, pertanyaan pemantiknya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika melakukan sesuatu, saya mau melakukan ini, nanti saya dapat apa? Kalau nggak dapat apa, nggak usah repot-repot, capek, buang waktu, gitu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, ya, kalimat pemantiknya, saya ingin menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Nah, itu Bapak Ibu motivasinya. Oke, selanjutnya beberapa. Lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia yang dilakukan oleh kita ini dikemukakan oleh 2 beradik, ada William Glasser, satu lagi ada saya Bu, ada Diana Glasser materi itu. Kemudian selanjutnya motivasi intrinsik tadi
Tadi yang poin 1 dan poin 2 adalah ekstrinsik, kemudian yang poin 3 adalah intrinsik untuk menjadi orang yang merdeka. Oke, selanjutnya posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, kita baca dulu bersama-sama. Jadi ada peristiwa menggenggam dan mengepalkan tangan. Nah kita baca menurut Bapak Ibu, saya akan minta tanggapan. Anda dan teman Anda sobeklah secara daya, buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka. Ada A dan B ya Bu ya. Saya mengepalkan tangan, sedangkan kawan saya berusaha untuk membuka. Kalau saya bisa dipraktekkan nggak? Bisa dipraktekkan. Maksudnya ada kawan. Ya dah, Dipraktekkan ya. Kira-kira 1 meter. Ya misalkan ya. Saya nih ada sesuatu nih. Indah meminta ya. Coba bagaimana cara Indah meminta kepada saya? Bapak itu punya emas 10 gram. Oh ada ya. Itu ini satunya. Nggak bisa kalau dua-duanya. Bisa coba. Bisa. Saya minta ya. Gimana caranya membujuk emas berliannya itu? Atau Anda, saya meminta Anda yang ngepak. Ya, Bu Indah, boleh tidak saya meminta yang di tangan Ibu Indah? Boleh kalau buka sendiri. Ya, nanti saya kasih ini deh, kasih apa? Kasih makan. Boleh lah. Boleh lah, buka. Waduh, gimana ya? Ya udah nanti kalau enggak saya kasih imbalan lah. Boleh nggak? Oh gitu ya. Kayaknya susah saya membuka sendiri. Kalau enggak kita jalan-jalan lah ya. Bu, coba saya ngerayunya Bu. Oh iya. Oh saya yang ngerayu. Bu Indah, Boleh ya? boleh nggak saya minta kepalan tangan itu dibuka? Saya akan berikan hati saya untuk Bu. Kalau dia pakai mic Pak biar bagus. Jangan skip ya. Enggak Pak. Ya. Boleh tidak? Ya kok bisa? Kalau enggak nanti inilah apa? Ya. Sentuhan. Ayolah buka lah Bu. Gak bisa Bu, ayolah buka. Nah, Oh gitu ya. Aduh gimana ini? sesama perempuan memang susah Bu. Bagaimana ya? Jadi nggak mau nih. Boleh, tapi Ibu harus berusaha dulu. Masa iya Ibu? Padahal kan saya nanti saya kasih emas 10 gram kan? Tekor Bu, tekor. Boleh ya? Aduh, tekor Bu. Ya boleh lah. Berusaha dulu. Nggak bisa. Pindah itulah kuncinya. Nanti akan saya kasih Bu. Yang penting Ibu berusaha dulu. Ya tapi nggak bisa ini Bu. Gimana? Ibu jangan meminta apapun kalau tidak ada usaha Bu. Apa-apa itu harus diusahakan terlebih Oh gitu ya. Nggak bisa juga dengan rayuan ya. Aduh, gimana ini? Sepertinya saya nggak bisa merayu Indah ini. Ancaman, ancam Bu. Pakai ancaman enggak? Pakai ancaman ya? Nanti dicegat lah di jalan. Rumahnya di mana Bu? Di Banjarbaru. Nah, di Banjarbaru ya. Gampang Bu. Bu, Iya ya. gampang. Pak Iwan yang olah sana. Kamu nanti kalau nggak mau ngasihin itu, nggak saya masukin dapodik. Oh ya. Saya tetap mempertahankan.
Oke deh, menyerah saya. Oke, sepertinya saya menyerah kurang ya. Soal rayuan, ancaman tidak gampang memindah ini. Ya, terima kasih. Kalau gitu mas Paul. Program aku makasih. Iya. Udah nyancep sama sudah ponding, nggak keluar MPK, tetap masih ya. Selanjutnya kesenggol. Kepala tangan tersebut. Jadi tetap yang dapat mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ke bawah coba Bu. Perubahan paradigma ilusi. Jadi maksud ilusi di sini adalah teori yang bohong gitu ya. Jadi bahwa guru dapat mengontrol murid itu sebenarnya tidak bisa. Yang mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya kita nggak suka dikritik nggak sih? Iya kan? Apalagi di depan orang banyak, betul. Kritik depan orang banyak, benar-benar itu berarti kita harus waspada Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan itu ya, karena kita sebagai tenaga pendidik penguatan karakter harus dikuatkan. Bener gak sih? Iya benar, memaksa. Kita kadang-kadang sebagai orang dewasa sering memaksa anak-anak kita kandung, kadang kita suka maksa-maksa. Iya benar. Nanti setelahnya baru nyesel. Iya. Selanjutnya Bu. Atas. Nah itu teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Oke. Pada dasarnya itu stimulusnya dan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang kita pandang itu benar, belum tentu orang lain itu memandang itu benar. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kadang perilaku buruk itu sebagai akibat biasanya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pastinya dia melakukan hal itu untuk tujuan tertentu. Kemudian termasuk tadi Bu, yang lompat pagar tadi punya tujuan Bu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nggak ada, hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan itu gagal Bu Nova, makanya tadi bujukan 10 gram dengan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi harusnya Bu Ina dikasih pilihan. Apa maunya gitu kan? Benar ya? Iya. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Iya, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi model berpikir itu harus menang sama-sama, nggak ada yang kalah gitu ya. Oke, selanjutnya. Manajer yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, kita itu berada di posisi manajer. Selanjutnya Ibu. Nah ini kita posisinya di mana? Jadi setelah kita memantau, kita tuh harus mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita dan kebutuhan dasar kita sendiri juga. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Oke, ngantuk Pak Iwan. Oke, untuk memulai sebuah keyakinan itu diawali dengan kalimat yang positif agar nantinya hasilnya juga positif. Jadi kalau misalkan jangan, berarti nanti yang diingat jangan gitu loh. Jadi jangan diawali dengan tidak boleh, jangan, tapi langsung positifnya saja yang dibuat untuk keyakinan kelas ya. Buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan maksudnya ya. Aduh udah ngantuk kayaknya Bu. Ya oke itu Bu ya. Mungkin terakhir kali ya, udah waktunya ya Bu ya, menayangkan. Saya langsung aja menayangkan kegiatan saya membuat keyakinan kelas ya, biar di sini ya berarti. Ada musik-musik Bu. Apa mau senang otak lagi? Iya ada, benar ya ada.
Ada suara soalnya. Nggak bisa dikonekin ke sana. Jangan buang tempat sampah. Iya. Jangan makan. Harus membuat aksi nyata 1 jam presentasi seperti ini dan diskusi. Enggak ada yang sia-sia. Hanya ditolak. Satu hal itu bisa ditata sedemikian hingga sehingga tidak terjadi sia-sia. Nah, kurang nyata Bapak Ibu. Nah, ini kan kita yang tadi. Dari SMA Negeri 1 Baradatu. Suara saya. Kita lakukan di sekolah kami dilakukan. Bapak Ibu, begitu ya yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas bersama peserta didik wali kelas di kelas 12 MIPA 5 karena saya wali kelasnya, supaya ketika ada hal yang mereka langgar mereka udah tahu konsekuensinya apa. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan juga di kelas-kelas Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu, ada yang mau ditanggapi lagi? Secukupnya, terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu sampai sore hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Rama. Semoga untuk acara ini kedepannya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua serta peserta didik. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian serangkaian kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Baradatu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu pagi tanggal 28 Oktober saya juga melakukan diseminasi budaya positif di SMP Islam At-Taqwa 45 Baradatu, Waikanan, Lampung. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam At-Taqwa 45, Ibu Yusrihatun, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam At-Taqwa 45 yang saya hormati. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tugas saya di sini, saya mengucapkan beribu-ribu sangat terima kasih kepada Bapak Ibu karena ini adalah waktu paling berharga ya. Maksudnya dari hal untuk mensosialisasikan budaya positif ini untuk saling berbagi. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, justru saya ingin belajar dari Bapak Ibu. Kita turun
kekurangan, ya, apa hal-hal yang ada masalah di sekolah kita atau apa itu akan kita selesaikan dari guru penggerak ini. Ada yang namanya metode restitusi. Mungkin ini adalah salah satu opsi kita untuk menyelesaikan permasalahan di dalam proses pembelajaran kita. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang akan saya sampaikan adalah poin terakhir, yaitu metode restitusi yang nantinya ini akan kita pakai dalam menyelesaikan banyak hal masalah di sekolah kita menurut versi guru penggerak. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya mungkin karena saya ini pertama kali ke SMP ini Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu saya minta perkenalan dulu? Ya. Mohon izin ya Ibu ya. Ya, saya Rahma Indrayanti, saya mengajar di SMA Negeri 1 Baradatu. Saya mengajar itu kalau terhitung dari masih muda dulu, itu saya mengajar dari tahun 2005-2006. Ya, mungkin ada yang baru lahir, guru-guru muda ya. 2005-2006, kemudian baru honor di beberapa tempat, kemudian baru diangkat di tahun 2010. Sekarang menetap di SMA Negeri 1 Baradatu sampai sekarang. Mungkin boleh Kak Bu saya minta perkenalan Bapak Ibu. Mari Bu. Saya yang berkenal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Marhua dari SMP Islam At-Taqwa 45. Iya boleh, yang lainnya juga boleh. Mungkin cukup itu aja lah, daripada kenal semua. Baik Bu, mungkin bisa disampaikan pengalaman yang paling menarik dalam mengajar, satu, yang kedua, atau permasalahan yang pernah kita hadapi dalam mengajar. Baik, boleh salah satu dari itu. Jadi yang paling menarik dengan yang masalah yang kita hadapi gitu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Muslihatun. Katanya sih kepala sekolah SMP Islam. Karena saya nggak pantas. Terus saya ya maklum dan tua tadi Bu siapa namanya Bu? Bu Rahma. Nah itu dari satu posisi aja tadi nggak dengar saya. Bu Rahma ngomong saya nama yang sama saya belum dengar. Nah, terima kasih Ibu Rahma. Tapi alhamdulillah ya satu sekolahan kita yang masih baru ini dikunjungi, yang mudah-mudahan ketularan ilmunya ya. Mudah-mudahan kita semua ketularan. Ya suka dukanya ya sama anak ini. Kadang ya dimarahi, nggak tahu banyak dimarahinya Bu daripada disanjungnya. Karena saya yang paling tua di sini. Paling Bu Sepri. Ya, terima kasih. Selanjutnya monggo. Sama ya Bapak Ibu, di setiap sekolah permasalahan itu sama, makanya jadi PR gitu kan. Di sini kan makanya saya kesini untuk sharing-sharing dengan Bapak Ibu gitu. Nah, salah satu penyelesaian menurut pemerintah yang digalakkan di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar sekarang ini yang itu adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita lebih kepada melihat kebutuhan pada siswa. Jadi siswa itu sebenarnya kebutuhannya apa gitu Bapak Ibu. Kita juga banyak yang kebutuhannya. Oke, mungkin biar agak sedikit semangat Bapak Ibu, kalau di tempat kami biasanya sebelum pembelajaran kita, sebelum kegiatan guru penggerak kita menyanyi dulu gitu lagu guru penggerak. Di situ isinya adalah memanggil Indonesia ini, memanggil kita Bapak Ibu. Jadi supaya lebih semangat mungkin kita itu nyanyi bersama dulu, ada di situ. Oh, saya bisa. Speaking ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita bukan TK ya, speakingnya bingung juga
Bapak Ibu supaya kita berdiri sebentar ya. Oh ini lupa koreksi kadang suka pas kegiatan nggak nyambung gitu. Penggerak Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti program pemerintah yaitu guru bergerak. Oke, selanjutnya gimana Bu? Ini pertanyaan pemantik Bu. Coba aku yang dari sini. Kita ini kan tadi berbicara masalah hukum, apa namanya masalah kita ya. Ada pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu untuk kita, yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita udah hukum anak jadi disiplin enggak ya? Enggak ya? Tambah ya. Nah, makanya ini dengan adanya fenomena kita ini di yang lagi viral. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Yang tadi kan hukuman mendisiplinkan anak, yang ini hukumannya positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak juga Mbak? Enggak juga ya. Ini kan mau diapain ya? Untuk menurut saya hukuman bersih-bersih itu kalau saya mereka sebenarnya nggak cerah ya Pak. Nggak cerah, tapi minimal positifnya halaman jadi bersih. Ya betul Bapak Ibu. Ya ada hal positif yang bisa diambil. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira meningkatkan nggak setelah dapat juara apa gitu? Meningkat nggak dia semangat belajarnya, motivasinya? Sebagian, nggak semua ya. Mereka memang Betul. ya tetap pokoknya nggak Iya. semua. Kalau udah ngomongin masalah peserta didik kita ini greget ya Bapak Ibu ya. Greget. Nah ya. Oke. Jadi hamba kepada siswa. Dari mana? Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi kan ini kalau kami sosialisasi ini harusnya berurut-urutan ya. Ini udah yang di modul 1.4 ini udah budaya positif. Jadi awalnya itu dari filosofi dan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya Ki Hajar dulu pernah menghukum siswa, menghukum anaknya dengan hukuman yang menurut dia ini kayaknya saya keterlaluan nih menghukum anak gitu kan. Setelahnya dia tuh merasa menyesal, merasa gimana gitu nah, merasa ya kita habis marahin anak kita kayak ibu gitu ya. Habis itu kita anak-anak udah gitu kita mikir kok tadi saya ngomong begitu sama anak, kok saya tadi mukulin anak saya dan seperti itu. Dan mungkin kalau yang masih muda-muda mungkin hal seperti itu pernah nggak merasakan, pernah melakukan sesuatu terhadap siswa kita kemudian kita menyesal setelahnya. Nah itu kemudian Ki Hajar Dewantara ini membuat pemahaman bahwa pendidikan itu harus menghamba kepada murid. Nah ini yang diangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Makanya tercetuslah di sini yang namanya pendidikan merdeka belajar. Ini kurikulum merdeka sekarang Bapak Ibu. Dilihat dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu kan tidak boleh statis, tidak boleh berhenti. Jadi pendidikan itu harus dinamis, harus bergerak, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti bawaan anak dari rumah. Alamnya anak tuh sekarang gimana? Kodrat zamannya zaman ilmu pengetahuan teknologi. Makanya sekarang kita digalakkan untuk bisa menggunakan aplikasi minimal Canva, nah seperti itu. Untuk biar siswa tuh malah senang Bapak Ibu kalau kita kasih tugas mengekspresikan diri di dalam tugas itu gitu. Nanti saya sudah membuat contoh membuatnya bersama siswa saya juga ada juga membuat menggunakan aplikasi Canva. Gitu ya. Jadi kalau konsepnya bagi kita awalnya kok menghamba pada murid, malah kita menghamba pada murid seperti itu. Jadi intinya bagaimana mengambil hati murid gitu Bapak Ibu. Gimana caranya kita tergerak, maksudnya pendekatannya secara individual gitu, pendekatannya secara emosional nah seperti itu. Nah nanti ada banyak sih ya, kalau waktunya tidak selesai sampai Canva. Jadi intinya kita sekarang pembelajarannya itu menghamba kepada murid. Jadi kita harus tergerak gimana caranya murid itu mau melakukan pembelajaran tanpa adanya hukuman dan juga tanpa adanya penghargaan. Jadi motivasinya itu lahir dari dalam. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu kita sebagai guru ini. Saya juga sudah belajar
Iya. Iya, ya kata lainnya ya. Mungkin kalau sama guru antar Iya. misalnya paham lah sama murid Iya. harus tahu isi hati seorang Iya, murid kan. iya. Tapi kalau ini sampai kedengaran anak, kalau menurut saya apalagi anak sini, gurunya aja menghamba sama kami. Tambah nakal ya tambah. Iya, Bapak Ibu. Memang kita perlu harus apa ya untuk menerima ini kan harus besar hati. Siswa sekarang kan ini besar kepala. Oke, hukuman berbentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Identitas gagal maksudnya di sini kita kan menghukum siswa gitu ya. Nah kalau di pondok atau sini kan kalau di sekolah kami misalnya menghukum, misalnya dia terlambat, sudah tahu konsekuensi terlambat itu. Jadi di sini sifatnya memaksa Bapak Ibu. Kalau kita menghukum siswa itu kan siswa nggak tahu. Saya mau diapain kan nggak tahu. Saya tuh mau diapain nggak tahu. Jadi sifatnya tuh tiba-tiba datangnya dari guru. Guru juga nggak punya konsep di sini kan. Saya ini anak mau apain nih? Tiba-tiba aja kan ya udahlah kamu bersih-bersih, ya udahlah kamu ngepel atau ya udahlah kamu apa. Itu karena tidak ada konsep terstruktur apakah yang harus kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan. Jadinya kita pun sifatnya memaksa. Kalau anak tidak menurut, kita kesal hati. Padahal siswa juga tidak tahu saya juga bakal ngapain. Yang menurut Merdeka ini yang benar adalah kita membuat yang namanya kesepakatan sekolah. Mungkin peraturan sekolah ya Bu beda-beda tipis. Kalau peraturan tuh biasanya satu arah yang buat cuma sekolah. Ini dibuat secara bersama-sama. Jadi siswa juga tahu, oh siswa menuliskan gitu. Ya ada peraturan sekolah, keyakinan dan juga kesepakatan. Nah itu. Jadi siswa ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Jadi siswa lebih menerima konsekuensi seperti itu. Jadi kalau hukuman itu setelah dianalisis sifatnya memaksa, siswa lebih sakit. Jadi ini mungkin saya pernah mungkin siswa saya itu tidak akan ingat saya sebagai guru fisika hukum Kirchhoff yang saya ajarkan. Tapi siswa saya pasti ingat apa yang saya lakukan terhadapnya di masa dia sekolah dulu. Nah itu yang saya pelajari. Contohnya misalnya saya ketemu siswa saya udah jadi dokter nih, ketemu siswa saya udah jadi perawat, ketemu tuh buang muka Bapak Ibu. Jadi saya evaluasi, mungkin dulu saya pernah melakukan sesuatu atau melakukan hukuman terhadap siswa saya atau melakukan tindakan perkataan yang mungkin menyakitkan dia. Saya evaluasi lagi, oh iya benar setelah di guru penggerak saya baru paham, oh iya karena kan kita tidak tahu apa yang dia rasakan seperti itu Bapak Ibu. Sifatnya apa namanya tidak terencana dan tiba-tiba itu tadi yang membuat kita juga bingung mau ngapain itu tadi Bu ya. Selanjutnya Bu, oke, kalau penghargaan Bapak Ibu, penghargaan tadi dapat meningkatkan motivasi peserta atau peserta didik atau tidak ya tadi ya. Di sini penghargaan ini dinilai memiliki pengaruh jangka pendek yang pertama, yang kedua dapat menurunkan kualitas dan yang ketiga itu menurunkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri kita dan juga membuat suasana hubungan sosial tidak nyaman. Kira-kira kalimat ini bisa kita telah nggak Bapak Ibu? Iya, gimana Bu? Gimana? Biasanya kalau siswa berprestasi kan perilakunya gimana Bapak Ibu? Mungkin Ibu kepala sekolah bisa. Terima kasih kalau menurut saya, makanya saya nggak pernah Bu ya. Ya mohon maaf saya mungkin udah ada yang pernah ngasih penghargaan, tapi sampai saat ini saya belum pernah ngasih penghargaan sama anak. Satu yaitu tadi terbelit di pikiran saya yaitu tadi satu itu merasa tidak nyaman. Kalau saya udah pasti itu menurut saya pribadi loh. Mungkin ini karena itu ada ungkapan saya mengungkapkan ya saya mohon maaf kepada guru salah satu guru ini semua kalau sudah pernah mengasih penghargaan kepada anak. Ya nggak apa-apa. Itu satu biar anak-anak itu termotivasi kan niatnya ngasih penghargaan. Nah itu tadi. Tapi bikin hubungan sosial tidak nyaman. Oke, kok bisa tidak nyaman? Itu tadi. Ada anak tuh sebagian anak yang mengerti, ada yang nggak mengerti, yang nggak mengerti. Oh iya, bagus kan lo? Itu kan juara, makanya dikasih. Saya nggak pernah kok. Nah, bukan termotivasi. Kawannya itu bukan ya Allah itu dapat penghargaan. Saya harus bisa dapat
penghargaan seperti dia. Tapi anak sekarang ini nggak seperti itu. Dia kan coba Bapak Ibu belajar seperti itu. Kalau dulu mungkin ya, dulu itu mungkin iya, yaitu tadi kita makanya kita suruh menghamba kepada murid tadi mungkin menurunkan kualitas. Nah, mungkin karena kawannya itu tidak termotivasi untuk maju. Nah, yang maju itu karena udah dia merasa di atas. Nah, itu bisa menurunkan kualitas. Makanya aku ya setelah belajar terus mesti aku nilainya api. Nah, itu nilainya. Terus penghargaan dapat menurunkan kualitas, terus pengaruh jangka pendek. Iya. Sama jangka pendek juga penghargaan mempengaruh jangka pendek. Nah, mungkin kalau dia yang itu tidak bisa mempertahankan, ya itu tadi jangka pendeknya. Kalau dia yang termotivasi untuk dia terus belajar, saya sekarang juara 1, semester 2, semester selanjutnya saya juga harus lebih juara. Nah, itu termotivasi. Itu mungkin bisa kedepannya nggak jangka pendek. Tapi untuk anak sekarang ya itu tadi penghargaan itu mungkin pas kita dapat saat itu, ya kita memang senang sama gurunya yang ngasih, kita lebih senang. Tapi kalau satu kata aja kita harus sembuh, udah hilang tadi penghargaan itu. Makanya jangka pendek ya. Terima kasih. Menurut saya pribadi seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada ibu-ibu atau bapak guru yang pernah mengasih penghargaan, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Kalau saya iya, sudah mewakili, ada yang mewakili. Memang itu kenyataan dalam lapangan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru yang baru beberapa tahun, beberapa bulan mengajar mungkin belum ketemu banyak hal gitu. Nah, kemudian selanjutnya coba lagi. Oh ya, ini ada hukuman dan konsekuensi. Nah tadi Bapak Ibu boleh dilihat kalimat di berikut. Ini ada hukuman dan ada konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, kalimat nomor 1 sampai 7 itu mempunyai mana hukuman atau konsekuensi. Maksudnya ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita coba baca dari pertama ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi. Berarti ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi atau hukuman. Iya, nggak apa-apa dicatat sendiri aja Bapak Ibu ya, dalam hati nggak apa-apa. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Boleh mungkin selain Ibu Kepala Sekolah mau menanggapi satu aja? Silahkan Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini, masih semangat-semangat luar biasa Bu. Satu guru bisa menghapus beberapa pelajaran gitu ya, luar biasa gitu. Jadi kalau saya satu aja udah pusing gitu. Ya, satunya itu 17, sini kita pelajaran cuma. Gitu. Oke, ada mungkin Bapak, ada satu Bapak tadi, Bapak siapa namanya? Bisa menanggapi? Mungkin bisa menanggapi Pak. Ya. Jadi ambil salah satu contoh merupakan hukuman atau konsekuensi, alasannya kenapa? Kalau menurut saya dari 7 itu tadi ya, kalau saya ngambil di nomor 1 aja Bu ya. Kata dengan tidak terlambat lagi itu menurut saya adalah konsekuensi dari sekolah, karena dari konsekuensi itu ini kan bisa dibilang ada sebab ada akibat. Karena seperti dia itu telat, jadi dia mencatat itu karena sudah pasti dari situ sudah tercatat maksudnya
dia sekolah langsungnya udah memang ada peraturannya, jadi ya itu memang konsekuensinya seperti itu. Pak, siapa tadi namanya? Terima kasih Pak Bintang. Kayaknya udah mulai bosen ya Bapak Ibu ya. Udah mulai bosen ya. Coba kalau ini Bu, kita ini dulu sebelum saya jawab. Ya, bisa diikuti ya Bapak Ibu, biar kita nggak stres ya. Banyak banget yang kita urusin sekarang ini. Terima kasih waktunya sampai siang, sampai ngantuk-ngantuk. Sudah menyita waktunya, harusnya anak-anak belajar jadi mengikuti kegiatan ini. Saya sangat terima kasih. Begitulah budaya positif yang harus kita lakukan nanti, Bapak Ibu. Semoga bisa kita terapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.